langsung. Ya, jadi terhalangnya rezeki itu panggil orang tua dengan nama langsung. Contoh namanya Fulan, ya. Si Fulan gitu. Padahal dia lebih tua, padahal dia orang tua kita atau ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du, yang kami hormati, yang saya muliakan teman-teman semuanya. Saya selalu doakan ya dengan ketulusan hati, semoga yang nonton video ini selalu Allah berikan kesehatan, Allah mudahkan segala urusannya, Allah mudahkan rezekinya. Juga yang masih ada amanah hutang, ya segera Allah lunaskan ya dengan cara Allah segera secepatnya ya. Juga yang sedang dalam keadaan kurang sehat, segera Allah angkat penyakitnya. Yang sedang tidak baik-baik saja, apapun kondisinya, segera Allah pulihkan. Allah berikan kehidupan yang layak, yang sejahtera, yang baik, yang bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, menyambung kembali ya perbincangan yang di video sebelumnya, bahwa ada beberapa yang bisa menghalangi datangnya rezeki kepada kita ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan ya, sebenarnya ini kebiasaan buruk yang perlu kita benahi. Nah, itu disampaikan oleh Syekh Burhanuddin ya. Jadi beberapa kemarin sudah dijelaskan yaitu jangan sampai tidur di pagi hari ya. Kemudian tidur dalam keadaan telanjang, itu sama kencing dalam keadaan telanjang ya. Kemudian makan dalam keadaan junub ya, itu pun jadi penghalang. Kemudian tidak mengambil makanan yang jatuh ya, atau menyia-nyiakan makanan lah ya, atau makanan tidak dihabiskan, itu salah satu penghalang daripada rizki ya. Nah, hal berikutnya ya yang menjadi penghalang rizki ya, kenapa masih seret rizki ini barangkali ya masih ada. Jadi kemudian berikutnya adalah membakar kulit bawang ya, baik bawang merah atau bawang putih ya. Ini ya mungkin sebagian orang tidak ya, ada juga sebagian yang lain ada juga ya, barangkali ada yang membakar kulit bawang merah atau bawang putih, ternyata itu adalah penghalang daripada rezeki ya. Syukur-syukur kita yang tidak melakukan itu ya, yang tidak membakar itu ya. Biasanya sih di dapur langsung dibuang di tong sampah tanpa dibakar ya, itu syukur, bagus. Nah, kemudian ada lagi yaitu apa? Menyapu rumah dengan sapu tangan ya. Jadi menyapu kotoran yang ada di rumah harusnya kan pakai sapu, tapi ini kotoran itu dibersihkan dengan sapu tangan atau dengan kain ya, contohnya. Nah, contoh ini kain ya. Contoh ini kain. Nah, dibersihkanlah lantai itu atau kotoran itu dengan kain ya. Apapun kotorannya ya, itu jangan membersihkan lantai, kotoran, sampah dengan kain ya, celana atau baju atau sarung dan apapun gitu. Jadi harus dengan sapu. Ya, harus dengan sapu. Nah, kemudian apalagi jangan menyapu di waktu malam hari ya. Jadi ini salah satu. Artinya apa? Artinya membersihkan rumah itu ya sebelum datang waktu malam itu harus segera dibersihkan gitu. Artinya nih ya, artinya. Maka ketika sudah malam itu jangan ada lagi yang menyapu gitu ya. Jangan ada lagi menyapu. Artinya rumah itu ketika malam dalam keadaan bersih. Ya, sehingga ya tidak ada lagi kotoran ya. Gimana kalau seandainya darurat? Ya kalau darurat sih darurat ya, sesekali darurat ini. Itu masih diperbolehkan. Ini kebiasaan buruk yang kebiasaan itu berarti hampir setiap hari dilakukan. Ya, jadi di waktu habis maghrib nyapu misalnya, atau habis isya ya nyapu ruangan. Nah, itu jangan ya. Sebisa mungkin sore itu setelah asar kita sudah bersihkan rumah segala macam ya, sehingga ketika menempati rumah malam kita dalam keadaan bersih ya, rumah itu tidak ada kotor. Intinya seperti itu. Ya, intinya rumah bersih itu. Nah, kemudian membiarkan sampah berserakan ya dan menumpuk di rumah. Jadi tadi yang seperti waktu malam itu kita tidak boleh menyapu ya. Nah, ini menumpuk sampah ya. Seperti apa? Seperti contoh nyapu ya. Kemudian tidak dibersihkan sampai keluar, tidak dikeduk, malah dibiarkan di belakang pintu ya. Atau di depan rumah. Di depan rumah berserakan sampah, itu tidak diperkenankan. Nah, ini salah satu penyebab, karena malaikat rahmat ya yang memberikan kebaikan-kebaikan itu tidak senang dengan hal-hal yang jorok, bau, jijik gitu. Jadi malaikat itu senangnya dengan yang wangi-wangi, yang harum, yang bersih ya. Maka ketika di rumah ada sampah ya, sebisa mungkin seperti tadi dikatakan, sampah itu harus sudah terbuang sebelum datang waktu malam ya. Jadi sampah apapun itu, sampah plastik, sampah dapur, sampah yang kotor-kotor, itu harus segera dikeluarkan dari rumah ya. Biasanya kalau di depan rumah ya, di komplek ya, itu sudah ada
berupa apa namanya wadah untuk membuang sampah. Nah itu sebelum datang waktu malamnya itu sudah harus dibuang. Nah gitu. Jadi intinya, nah perkara itulah ya yang harus kita benahi, harus kita biasakan ya, sehingga itu menjadi kebiasaan-kebiasaan yang kita lewatkan ya, kebiasaan yang sudah kita ganti dengan kebiasaan baik. Karena ini disebut dengan akhlak yang karimah ya, yang mulia. Nah, kemudian ada lagi yang bisa menghalangi rizki, yaitu apa? Berjalan di depan orang tua. Ya, berjalan. Jadi contoh orang yang lebih tua dari kita ya, yang udah tua sepuh gitu. Nah, berjalan, kita berjalan di depannya ya. Itu etika, itu tidak sopan ya. Maka yang pantas adalah orang tua di depan, nah kita di belakang. Gimana kalau kita buru-buru? Maka mohon izin, saya sedang buru-buru gitu. Kalau orang tua tersebut mengatakan ya baik, mangga silahkan. Nah, barulah kita jalan di depan lebih dulu ya. Tapi kalau seandainya memang sedang beriringan, ya sebisa mungkin kita yang muda-muda itu ya jalannya di belakang ya. Biarkanlah orang yang tua itu bisa dahulu, agar kita mendapatkan ya keutamaan ya akhlak beretika kepada orang yang lebih tua gitu ya. Jadi jangan berjalan di depan orang tua sendiri atau orang tua yang lain ya. Kemudian yang menjadi sebab rezeki itu menjadi seret ya, tidak lancar, itu memanggil nama orang tua dengan namanya langsung ya. Jadi terhalangnya rezeki itu panggil orang tua dengan nama langsung. Contoh namanya Fulan ya, si Fulan gitu. Padahal dia lebih tua, padahal dia orang tua kita, atau ya orang tua lah, orang tua teman kita atau siapapun, tapi dipanggil dengan nama sebutan ya seperti teman, itu tidak sopan ya, itu etikanya kurang, itu tidak beradab ya. Maka di situ pun ada ternyata ya kaitannya dengan rizki ya. Jadi ternyata sopan santun itu mendatangkan rizki ya. Jadi orang yang lebih tua senang kepada seorang yang muda ya, sayang lah ya, akan sayang kepada anak muda, kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang lebih muda, ketika orang tersebut sopan santun. Dan ini adalah rizki ya. Tapi ketika kita tidak sopan santun, memanggil nama ya, bahkan namanya gitu, nama orang tua kita atau nama orang tua yang lain, itu tidak sopan. Panggillah dengan panggilan bapak ya, atau kalau perempuan ibu ya, atau bisa juga kalau laki-laki om ya, itu paman ya, kakek, nenek. Itu lebih panggilannya jangan langsung dipanggil dengan bahasa nama nah itu menjadi penghalang daripada rizki. Kemudian ada juga, yaitu termasuk juga membersihkan celah gigi dengan kayu sembarangan. Biasanya habis makan ada yang nyempil ya, habis makan nih ada yang mengganjal di gigi ya. Itu jangan sembarangan kita membersihkan gigi itu dengan ala kadar ambil kayu atau ambil benda lain terus dibersihkan gigi kita. Nah itu jangan sampai ya. Sebisa mungkin membersihkan gigi itu dengan sesuatu yang memang sudah disediakan, yaitu namanya tusuk gigi ya. Jadi jangan menggunakan alat atau barang sembarangan, itu tidak diperkenankan. Kemudian ada lagi yang bisa menghalangi rezeki adalah duduk di depan pintu ya. Duduk di depan pintu. Ini etika ya. Tidak ada dari tuntunan Rasulnya seseorang duduk di depan pintu. Duduk itu ya di kursi ya. Itu boleh di depan rumah atau di dalam rumah, yang jelas jangan di depan pintu. Makanya orang tua bilang dulu, pamali ya, duduk di depan pintu. Memang tidak diajarkan oleh Rasul ya, tidak ada contohnya ya. Cuman orang tua dulu itu bilangnya pamali ya, jangan duduk di depan pintu gitu ya. Tapi memang yang jelas hukum Islam pun Rasul tidak mengajarkan, tidak ada ya, tidak ada dari sananya Rasul sering duduk di depan pintu, nggak ada. Ada Rasul di dalam rumah ya, atau di depan rumah ya, Rasul melakukan aktivitas yang lain gitu ya. Tuh, jangan sampai duduk di depan pintu. Kemudian apalagi menambal atau menjahit baju saat masih dipakai ya. Ya mungkin jarang ya. Mungkin kita kalau menjahit baju ya itu dicopot dulu. Tapi ini yang tidak boleh itu menjahit baju masih dipakai, bajunya kita pakai kemudian dijahit lah gitu ya, atau ada yang bolong ya, atau di bagian mana lah, atau di tangan misalkan. Nah itu tidak diperkenankan. Ini dapat menghalangi datangnya rezeki ya. Jadi menjahit baju dalam keadaan bajunya dipakai itu tidak boleh. Atau kancing ya, kancingnya dijahit gitu. Malas buka bajunya, nah itu jangan ya, lebih baik dibuka kemudian baru ya. Nah kemudian ada lagi membiarkan sarang laba-laba di rumah. Nah sarang laba-laba, ramat-ramat di atas itu biasanya ada ya. Nah itu sebisa mungkin dibersihkan ya. Biasanya sih muncul mungkin sebulan sekali ya. Itu dibersihkan ramat-ramat ya, seperti sarang laba-laba itu harus dibersihkan ya.
Karena itu salah satu kebersihan ya yang sebenarnya Islam sangat sekali, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, orang yang membersihkan ya, membersihkan apapun itu, jiwa, zohir, batin, tempat suci. Ya, kesucian itu adalah fitrah seorang muslim. Maka tadi ketika ada rahmat-rahmat di atas ya, itulah sarang laba-laba apapun itu, kotoran itu harus segera dibersihkan. Itu menjadi penghalang ya sebabnya. Kemudian ya yang terakhir pada video ini kita sebutkan bahwa itu adalah menyepelekan sholat ya, menyepelekan sholat. Makanya kan di video sebelumnya saya selalu katakan, kalau ingin hidup ini berubah ya, sejahtera, bahagia, baik-baik saja gitu ya, normal ekonominya, rezekinya mudah, gampang, itu harus jaga sholat. Sholatnya di awal waktu, laki-laki harus berjamaah ya. Maka ketika ada orang yang menyepelekan sholat, ya pantas aja rezekinya ya. Kan ada bahasa ya, kalau kamu ingin memperbaiki hidupmu, maka perbaikilah sholatmu, kan gitu ya. Terkhusus sholat subuh, jangan sampai kesiangan itu ya. Jadi orang yang menyepelekan sholat ya sama saja dengan ya menyepelekan rezekinya. Bagaimana mungkin seandainya saja ya dikatakan bahwa di masjid ada pembagian uang sehari 5 kali ya, yang datang ke masjid diberikan uang 100.000, pasti orang akan berbondong-bondong ya. Tapi tidak hanya sebatas uang yang akan didapatkan ya ketika orang sholat awal waktu, tepat waktu, berjamaah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita sholat, mari kita menuju kemenangan. Kemenangan itu bukan cuma uang ya, kebahagiaan keluarganya, istrinya, anaknya, suaminya bahagia, sehat walafiat ya, usahanya lancar, semuanya barokah. Jadi dalam kehidupannya akan Allah berikan keberkahan. Nah, itu berawal apa? Menjaga sholat ya. Ya, siapapun kita, profesinya apa gitu ya, jangan pernah apalagi sampai meninggalkan sholat, menyepelekan saja, mengundur-ngundur. Sholat zuhur jam 2, sholat asar jam 5, sholat isya kalau sempat jam 11 malam, jam 1 ya ketiduran dulu atau apa dulu. Nah, itu namanya menyepelekan ya, gitu ya. Baik teman-teman semua, nah itulah hal-hal yang barangkali ya, kebiasaan-kebiasaan ya, syukur-syukur kita semua sudah bisa merubah diri dari hal-hal yang tadi telah disebutkan. Agar apa? Agar kita mendapatkan keberkahan rizki, agar rizki itu datang kepada kita ya, agar yang punya amanah hutang segera Allah lunaskan hutangnya, amin ya robbal alamin ya. Ini adalah perkataan Al-Imam Syekh Burhanuddin ya. Itu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf dari segala kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.